Di situ saya menemukan satu pattern dan ini adalah opportunity. Warung ini harus dibantu atau dia atau die. MVP produk kita yang pertama itu adalah bertransaksi jualan pulsa dan sebagainya. Sesuai di bukunya MPIX itu paling besar itu adalah transaksi produk digital itu yang pertama. POS-nya sudah berkembang, udah tambah AI, sudah jadi andalan dan itu semua gratis. Saya kasih tahu, kamu bukan kalah jualan. Tapi kamu tidak terpapar teknologi. Kok begitu, Pak? Satu-satunya cara, satu-satunya hal yang bisa dilakukan dari saya selaku pengendali ataupun selaku manajemen dari perusahaan itu adalah memperkuat fundamental. Sama seperti judul podcast ini. Memperkuat fundamental. Ekonomi Indonesia itu lebih ditopang dengan UMKM dan warung. Kalau warungnya goyang, nah warung ini yang kita kerjakan kan setir 4 saya sampaikan tadi. Kita itu ngerjain sesuatu yang di bottom piramid, Pak. Kalau yang ini goyang berarti negaranya goyang ini. Sobat Fundamentals dan investor, kembali lagi dalam podcast The Fundamentals. Ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari jauh nih. Direktur Utama MP Store atau yang kalau di Bursa Efek Indonesia memiliki new stiker MPIX. Mas atau Cak Abdul Muiz atau Terima kasih sudah diundang. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang Pak Cak Aat. Tadi Mas Abdul Muiz ini panggilannya Cak Aat. Iya. Jawa Timuran. Apa kabar, Cak? Sehat, alhamdulillah sehat. Kita kali ini ngobrol-ngobrol soal MP Store ya, atau siap. MPIX gitu. Benar. Mas Saat, MP Store ini apa sih? MP Store ini adalah aplikasi platform yang ngebantuin warung terima pembayaran, ngebantu warung jualan, ngebantu warung catat transaksi. Intinya kita adalah one stop solution untuk UMKM atau warung, dan mostly penggunanya kita itu adalah warung Madura. Warung Madura, ini asik nih. Yang belakangan memang trending ya, warung Madura. Warung yang tidak tutup 24 jam. Iya. Dalam berbagai kondisi juga tidak tutup. Gitu. Betul. Luar biasa. Udah berapa warung Madura yang bergabung ke MP Store? Total pengguna kita warung itu ada 788.000 sampai saat ini. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Iya. Dan nggak hanya warung Madura, Pak Masyrom. Jadi ada beberapa kesukuan yang rajin membuka warung juga. Cuman yang di highlight memang sama media banyakan warung Madura. Ada warung Kuningan dari Sunda itu. Mereka juga buka. Itu juga ikut MP Store? Iya, sama aja. Iya. Ada warung Bugis dari Makassar. Dan ada istilah warung Batak atau warung Padang, sama. Mereka juga buka toko kelontong. Nah, aplikasinya kita itu dekat dengan mereka. Karena teknologi kita memang kita khususkan ngebantu warung-warung atau UMKM yang ada di tier 4 bottom of pyramid. Gitu. Kalau kita bicara warung Madura, Ya. emang harus orang Madura yang punya? Idealnya sih begitu ya, idealnya begitu. Tapi ya nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus Madura. Saya pernah ketemu salah satu warung di apa ya namanya, Kota Kasablanka itu, di sebelahnya warung bebek yang terkenal, gitu kan. Tulisannya warung Madura. Ketika saya datang karena warung Madura, pede saya ngobrol bahasa Madura gitu. Iya. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa, yang jaga orang Sunda. Nah dia pemiliknya bukan? Bukan, dia Bukan, jaga. Oh, pemiliknya? Kolaborasi ternyata. Oh, kolaborasi. Pak. Pemiliknya orang Madura. Orang Madura atau orang Madura? Iya. Jadi nggak harus yang jaga orang Madura. Iya. Nah. Yang pemiliknya bukan orang Madura juga ada ya? Ada juga. Yang pemiliknya bukan orang Madura, tapi yang jaganya orang Madura juga ada. Kalau boleh tahu nih, Cak Aat, inspirasi awal jadi tertarik untuk mengembangkan atau memberdayakan dalam tanda kutip, membuat naik kelas warung-warung UMKM tier 4 tadi itu apa gitu? Oke, simpelnya begini. Saya itu punya pengalaman personal bekerja
dan menghandle retail industri ini udah belasan tahun. Dari tahun 2006 saya as a sales canvasser waktu itu di salah satu perusahaan telco di Indonesia. Warnanya biru. Oh, iya. Udah tahu. Warnanya biru di telco dari Nggak usah disebut lah ya. Gak usah disebut. Iya, 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 iya. Biar nanti dateng tuh. Iya. Jadi di situ dan saya menghandle toko itu sudah banyak sekali dari posisi sales canvasser sampai top posisi waktu itu. Dan waktu saya berada di top posisi, saya memilih balik dari Jakarta ke Jawa Timur dan biasa senggang, biasa hidup di Jakarta, malam Sabtu Minggu kita masih kerja, berada di kampung halaman itu banyak kosongnya. Akhirnya Slow living. Slow living. Nah, akhirnya saya kuliah S2, lanjutin S2. Dan kebetulan rektornya juga dosen pembimbing saya dan fokus tesis saya tentang retail industri tradisional, retail tradisional. Nah, dari situ saya menemukan sebuah pattern dan termasuk saya bikin jurnalnya, jurnal pendukung tesis itu berhubungan dengan customer behavior juga terhadap warung. Nah, di situ saya menemukan satu pattern dan ini adalah opportunity. Warung ini harus dibantu atau dia atau die, gitu. Karena kan waktu tahun 2015-an itu kita punya istilah satu toko biru atau toko merah modern retail gitu kan. Emiten juga kan. Iya. Itu kalau dibuka di satu tempat itu ngebunuh 30 warung lainnya. Nah, udah tahu pasti udah dengar itu kan riset seperti itu. Nah, keinginan saya adalah gimana sih warung ini bisa maju sebenarnya. Warung ini bisa tumbuh, bisa compete paling tidak dengan mereka. Sehingga saya ciptakan teknologi yang benar-benar helpful untuk mereka. Pada tahun 2017 selesai kuliah saya bikin bisnis proposalnya, saya sampaikan sama partner-partner. Gak ada yang percaya bahwa ini akan terjadi dan bisa bagus. 2018 saya bikin teknologinya bersama teman-teman co-founder lainnya. Lalu saya luncurkan aja di Play Store. Ternyata antusiasme daripada warung-warung ini cukup bagus. Dan saya memutuskan untuk resign dari perusahaan dan meneruskan membantu mereka. Itu sejarah awalnya berdirinya investor itu sendiri. Awalnya juga warung Madura. Awalnya itu warung Madura ya memang. Warung kelontong, toko pulsa. Begitu. Jadi memang kelas tiernya tier yang paling bawah yang kita ingin bantu untuk naik kelas. Kalau dari pengalaman sudah terjadi ini setelah mereka masuk ke jaringan investor. Ya. Ada transformasi apa atau ada perubahan apa yang terjadi di warung-warung itu? Wih, banyak banget transformasi yang sudah kita buat untuk mereka. Simple, MVP produk kita yang pertama itu adalah bertransaksi jualan pulsa dan sebagainya. Sesuai di bukunya MPIX itu paling besar itu adalah transaksi produk digital, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada POS. Simple, kita rilis POS tahun 2019. Itu untuk catat hutang. Kita itu kalau belanja ke modern retail nggak pernah ngutang, bayarnya cash. Tapi kalau ke warung maunya ngutang, telur dulu ngutang. Nah, saya menemukan masalah itu tuh, sehingga warung ini kasihan kalau dia nggak dibantu nyatetin utang. Jadi saya bikin POS Cloud untuk nyatet utang. Ini jadi fitur andalan jangan-jangan? Iya, POS-nya sudah berkembang, udah tambah AI, sudah jadi andalan. Dan itu semua gratis. Memang kita gratisin untuk warung-warung, mereka pakai buat ngembangin usahanya. Seperti itu. Ada salah satu kisah, warung itu udah mau tutup, Pak. Di Kalibata City sini, udah mau tutup tahun 2022 saya ke situ. Udah mau tutup, kenapa tutup gitu? Kalah Pak sama toko biru, di sebelahnya ada toko biru. Saya kasih tahu, kamu bukan kalah jualan. Tapi kamu tidak terpapar teknologi. Kok begitu Pak? Iya. Kalibata City ini tipikal pelanggannya yang 35 ke bawah. Yang belanja 35 ke bawah. Mereka nggak bawa uang cash. Kamu pakai kris deh. Kamu pakai kris, nanti menerima pembayaran, akhirnya mereka akan beli ke kamu. Masa Pak? Dia nggak percaya. Dan ketika pakai kris,
omsetnya berkali-kali lipat naik, pelanggannya rame, justru toko di sebelahnya yang agak goyang sekarang. Itu hanya gara-gara tadi nambahin sentuhan teknologi ya, Yes. dengan kris gitu. Yes, nambahin Bisa, sentuhan teknologi. bisa naik gitu. Nah Mas, kalau bicara model bisnis MP Store ini, Ya, seperti apa nanti revenue didapat oleh MP Store ini? oke. Model bisnis kita ada 3 segmen revenue. Yang pertama digital product, pulsa, PPOB dan kawan-kawan. Yang kedua FMCG. FMCG itu kita toko-toko tuh kalau kulaan ke tempat kita. Ada yang besar-besar sudah connect dengan kita. Mungkin boleh saya mention Indo Grosir itu sudah bekerja sama dengan MP Store. Jadi warung-warung kulakan Indomie itu bisa dari aplikasi kita seamless. Yang ketiga itu adalah financial service. Financial service itu meliputi loan channeling, transaksi mini ATM, jadi kayak orang tarik store gitu kan, pakai mini ADC, pakai EDC. Nah, itu bisnis kita dari 3 segmen revenue. Yang paling besar di digital product. Kenapa digital product paling besar? Karena mereka kan accepting payment dari kris. Kris kita itu 0 rupiah, Pak. Nggak kena biaya dan real time settlement. Jadi ketika uang masuk bisa langsung dicairin, entah dibuat dagang lagi, dicairin ke rekening atau buat dagang jual pulsa, token PLN dan sebagainya. Nah, that's why digital produknya kita itu tinggi karena kan duitnya datang dari situ. Nah, terbelah menjadi 2. FMCG segmen di kita itu lagi tinggi-tingginya, bagus-bagusnya, tapi mereka PR-nya adalah masih punya uang cash. Sehingga uang cash-nya itu mereka akan puterin ngambil ke grosiran. Saya datang studi kasus satu warung, kenapa nggak ngambil di MP Store, Indominya padahal lebih murah gitu kan. Oh, saya masih punya uang cash, Pak. Saya punya uang cash. Loh, kenapa nggak pakai saldo kris? Saldo krisnya habis, Pak, buat ini. Buat jualan pulsa dan kawan-kawan top up game dan top up e-money, ojol itu cukup rame di warung. Oh begitu, sehingga memang harus ada jembatan atau solusi tentang cash ini. Sehingga ke depan MP Store bisa grab semua omset mereka dan dimasukin FMCG-nya ditambahin. Revenue-nya yang akan kita tingkatin di tahun 2025 ini adalah FMCG, Pak. Oh, menarik sekali model bisnisnya. Dan kalau saya lihat data di 2024 lalu, full year itu lumayan ya lompatan kinerjanya ya. Iya. Berapa besar Mas tahun 2000? Pertumbuhan 83% dibanding 2023. Itu terjadi karena masif akuisisi di tempat kita. Kita udah sampaikan di prospektus bahwa kita akan menambah hub dan jumlah canvasser. Itu cukup efektif dalam akuisisi warung-warung baru, onboarding warung-warung baru, dan menambah kepercayaan di lokal area itu. Hub yang kita sudah tentukan wilayahnya itu sudah ada pengguna sebelumnya. Ketika ada, itu makin kuat. Oh ini ada petugasnya nih. Oh ini beneran nih aplikasinya. Ada yang ngajarin istilahnya. Karena kan warung itu kan, tidak tech savvy, sehingga dia harus diajarin. Tim kita itu harus ke sana berkali-kali, dijadwalkan lah ya, setiap minggu dijadwalkan kunjungan, ngajarin POS, ngajarin KIRS, ngajarin kulakan, ngajarin gimana cara cari modal di MP Store. Kayak begitu kurang lebih. Di 2025 apa strategi yang akan dilakukan oleh MP Store? Oke, di 2025 Selain tadi ya, menggenjot segmen FMCG. Ya, selain menggenjot segmen FMCG, kita lagi seru-serunya di tier 3, tier 4 wilayah. Jadi third city kita ngomongnya, third city. Di third city kita akan main yang namanya mini ATM yang saya mention tadi. Financial service akan tumbuh banyak. Kenapa? Solusi tarik uang, kan Pak Masiro mungkin udah baca bahwa bank-bank itu mengurangi jumlah ATM. Ketika bank mengurangi jumlah ATM, mereka yang terbiasa dapat kiriman dari keluarganya yang kerja di kota, ya kan, mereka tetap butuh solusi mencairkan uangnya. Maka dari itu kita munculkan EDC yang bisa membantu warga tarik uang
dengan menggunakan kasnya si toko, uang kasnya itu si toko. Jadi saya mau tarik uang, masukin ATM-nya ke mesin tadi, nanti kasnya dikasih uang cashnya dan saldonya berpindah dari ATM-nya si pelanggan ke si toko. Gitu kurang lebih, Pak. Di 2025 ya. Di 2025 kita lagi gencar-gencarnya akuisisi merchant-merchant yang tipenya seperti itu. Oke. Yang saya juga tertarik ya, ada keberanian ya untuk IPO gitu, listing di Bursa Efek Indonesia. Itu apa dulu pertimbangannya Mas Caat? Oke. Pada tahun 2021 saat kita lagi fasenya hypergrowth, beberapa pihak itu datang ke tempat saya, Pak, sebenarnya. Mau invest. Dari asing, dari Rusia. Mereka mau invest di tempat kita. Dia sebelumnya udah operation di sini bisnisnya. Partnernya kita juga. Jadi kita kerjasama sama mereka. Cuman mereka gagal, terus saya diajak ketemu. Mereka sampaikan bahwa perusahaannya run out cash gitu kan, sisa $3 juta dan dia mau masukin itu ke MPIX, ke MP Store, tapi dengan deal 70% kepemilikan gitu kan. Dengan deal 70% kepemilikan. Awalnya dari itu. Oke, karena saya tidak terlalu paham tentang valuation game kita nggak terlalu paham. Akhirnya kita mulai board meeting dan kita menunjuk beberapa konsultan untuk memvaluasi perusahaannya kita seperti apa. Ketika pekerjaannya udah beres kurang lebih 6 bulan di tahun 2022, konsultan menyatakan kamu nggak butuh investasi dari luar gitu kan. Ya karena memang toh selama ini kris yang di-disburse real time sama MP Store itu pakai uang kasnya MP Store. Kan bank itu settlement kita H+1, artinya perusahaanmu ini sehat. Perusahaanmu sehat, kamu nggak butuh cash, ngapain kamu fundraise? Kamu bisa IPO sendiri sebenarnya. Begitu. Atas dasar itu di RUPS tahun 2022 ya kan, kita putusin untuk oke, kita akan besar bersama IDX gitu. Dengan IPO tadi ya. Dengan IPO tadi. Ya. Kalau saya investor retail Caat, tentu akan bicara prospek nih. Saham ini dalam jangka panjang, menengah atau pendek seperti apa sih sebetulnya prospeknya gitu? Oke. Prospek dari MP Store sebenarnya satu-satunya hal yang bisa dilakukan dari saya selaku pengendali ataupun selaku manajemen dari perusahaan itu adalah memperkuat fundamental. Sama seperti judul podcast ini, memperkuat fundamental. Ya. Ada sebuah teori yang pernah diungkapkan, saya lupa namanya, bahwa sebuah harga saham itu akan mengikuti atau mengkoreksi naik atau turun berdasarkan fundamentalnya. Kalau sekarang lagi harga sahamnya nggak baik, ya kan, lagi turun, tapi fundamentalnya bagus, ya nanti itu akan ikut. Sebaliknya, harga sahamnya saat tinggi tapi fundamentalnya jelek, artinya dia akan mengkoreksi dengan sendirinya. Itu yang saya percaya. Jadi kami di manajemen akan terus berupaya memperkuat fundamental kita. Begitu, Pak. Ya. Harapannya juga nanti harga sahamnya juga akan terus naik seiring dengan perkembangan kinerja fundamental dari MPIX ini. Iya, benar sekali, Pak. Mas atau Caat, sebenarnya kontribusi warung kelontong ini ke perekonomian seberapa besar sih? Cukup besar. Kontribusi kita pernah menghitung dan dibantu beberapa konsultan dari McKinsey. Warung ini mengkontribusi 65% GDP. 60%? Iya, 65. Warung kelontong? Warung kelontong, ya warung rakyat lah ya, ya. Warung rakyat. 60% lebih GDP ini. Sekarang produk FMCG mana? Sekarang saya balik tanya. Konglomerat mana yang punya barang di Indonesia yang produknya FMCG, yang dia jualnya itu nggak ke warung. Kita mau ngomong
Indofood, Indomie ada di warung. Mostly penjualan juga. Mau wings juga begitu. Semua pemain FMCG di Indonesia, konglo-konglonya, Akhirnya lewat warung. pada akhirnya itu lewat warung. Memang persekian lewat yang namanya modern retail. Tapi ekonomi Indonesia itu lebih ditopang dengan UMKM dan warung. Ketika daya beli masyarakat itu tidak mampu untuk pergi ke convenience store atau modern store, maka warung itu adalah langkah terakhirnya. Kalau warungnya goyang, nah warung ini yang kita kerjakan kan setir 4 saya sampaikan tadi. Kita itu ngerjain sesuatu yang di bottom piramid, Pak. Kalau yang ini goyang berarti negaranya goyang ini. Bener nggak? Ya. Yang kedua terkait dengan digitalisasi ya. Oke. Kalau menurut Caat sangat penting ya. Itu tadi kan contohnya ada satu warung yang akhirnya dengan menggunakan kris aja omsetnya bisa naik berkali-kali lipat. Artinya faktor digitalisasi ini menjadi sangat penting bagi warung tier 4 ini untuk bersaing ya. Sangat penting digitalisasi ini. Nggak hanya dalam penerimaan pembayaran. Kita paham bahwa di behavior daripada Gen Z dan Gen Alpha itu lebih cenderung tidak memiliki social life yang cukup lebar. Jadi dia circle-nya kecil. Dia lebih suka berinteraksi dengan mesin atau layar. Mesin atau layar. Artinya, kalau si warung ini tidak go digital, bertransformasi digital, pelanggan di masa depan adalah pelanggan Gen Alpha ini yang kelak akan menjadi membeli kepada mereka ini Gen Alpha. Kalau mereka tidak transformasi digital, maka omsetnya juga akan ikut habis. Tidak hanya dengan kris. Kris itu udah membuktikan behavior pelanggan tidak bawa uang cash ke depan. Pelanggan itu tidak mau datang ke tempat untuk membeli sesuatu. Dia maunya dengan secara online, dia maunya dengan mudah. Itulah mengapa kita bikin yang namanya AI, AI commerce, sehingga si warung bisa upload barang dagangannya, nanti si pelanggan bisa chatting aja mau beli apa, dan itu udah dibantu AI, termasuk pengirimannya ke si pelanggan. Kita udah start dari sekarang, harapannya 2-3 tahun lagi itu lagi langsung booming dan dipakai oleh Gen Z dan Gen Alpha, gitu Bang. Kalau saya dengar dari bahasa-bahasa Caat kayaknya banyak riset juga ya. Iya. Memanfaatkan riset-riset gitu. Benar? Benar. Saya rajin baca research paper, tapi yang Asia, Pak. Yang Asia yang diterbitkan sama Singapura ataupun di Malaysia ataupun yang Indonesia itu sendiri. Karena itu relate dengan customer behaviornya kita. Setelah saya baca research paper, saya validasi di warungnya bener nggak sih mereka itu kayak begini gitu. Ternyata ya banyakan benernya. Demikian tadi Sobat Fundamentals, luar biasa sekali inspirasi dari Caat. Tidak terpikirkan sebelumnya oleh saya terutama bisa dengan ide yang sederhana tapi bisa memberdayakan ratusan ribu warung dan membuat mereka naik kelas gitu. Tentu ini akan berdampak positif karena memang yang dibantu atau yang diberdayakan oleh Caat ini adalah segmen yang bottom of piramid ya kalau tadi Caat sampaikan. Iya. Di luar bisnis Caat. Oke. Caat hobinya apa? Saya hobinya belanja di warung. Enggak, saya hobinya gaming, Pak. Gaming. Saya suka main game. Yang kedua suka kunjungan ke warung, Pak. Ya, benar kan? Iya. Kunjungan warung. Iya, kunjungan warung, ngobrol, tanya-tanya. Dengan begitu waktu luang saya lebih bermanfaat sebenarnya. Karena saya lebih dekat dengan customer, lebih tahu dengan mereka ini, mereka butuh apa sih? Gitu, ngobrol sama mereka itu saya bisa berjam-jam. Kalau lagi senggang ya gitu. Kenapa suka gaming? Itu sebenarnya dari kecil, Pak. Oh. Dari kecil waktu itu zaman masih Sega ya. Game itu masih Sega. Iya, Sega. Saya sudah hobi main game.
Terus waktu besar pernah punya impian pengen punya toko mainan gitu kan. Jadi waktu kecil tuh pengen punya toko mainan, tapi nggak kewujud dan juga nggak prospek sepertinya toko mainan itu sekarang. Akhirnya saya coba wujudin hobi itu sekarang bikin tim e-sport, Pak. Bikin tim e-sport. Ternyata relate juga dengan MP Store yang di dalamnya aplikasinya menjual top up game dan voucher. Jadi sekalian menyelah minum air gitu. Dalam sehari pasti main game? Sehari kalau lagi sibuk sih enggak, Pak. Oh, enggak ya? Kalau lagi sibuk enggak. Saya pagi biasanya jam 4 sudah siap-siap, jam setengah 6 jam 6 lah menuju kantor. 45 menit dengerin podcast. Podcast ya, seneng podcast ya, dengerin podcast aja. Jadi kan simple Pak, sambil nyetir dengerin podcast, kan nambah ilmu tuh. Gitu. Lalu nyampe kantor itu biasanya baca sama ngopi, lalu setelah itu refresh main game sebentar sebelum mulai kerja biasanya begitu. Jadi pas kerja itu kita punya pikiran yang fresh lah. Kalau weekend kerja nggak? Tetap kerja kan? Tetap kerja lah. Iya. Meski tidak kayak warung Madura 24 jam. Saya 24 jam insya Allah. Iya, sama. Iya. Di telepon itu selalu, meskipun tidur kan saya mesti nyalain handphone. Karena berada di perusahaan teknologi ini ngajarin saya banyak hal gitu kan. Aktivitas hacking, breacher itu kan adanya memang di jam-jam pagi. Jadi saya mesti onin. Sehingga tim saya ketika ada urgen sesuatu dia bisa langsung call saya. Gitu. Jadi technically 24 jam. Ada satu pertanyaan soal warung Madura ini, kenapa, apa filosofinya atau apa ya kok 24 jam gitu loh? Ada ininya nggak sih memang? Nah ini pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang. Kenapa warung Madura 24 jam? Saya kasih 2 jawaban, Pak. Yang tidak asli itu, yang sering disampaikan termasuk sama Habib Jafar, ya kita bekerja keras gitu kan. Bekerja keras kita itu meskipun mau kiamat besok tetap buka gitu kan, setengah hari kan begitu. Itu ada hadisnya ternyata. Jadi kita harus tetap bekerja meskipun besok itu hari akhir gitu kan. Tapi yang aslinya, Pak, ini aslinya. Jawaban aslinya kenapa 24 jam? Karena tokonya nggak bisa ditutup. Oh iya. Nggak ada pintunya ya? Nggak ada. Ya penuh, Pak, penuh. Penuh barang. Penuh barang kan sampai keluar dia, Pak. Iya, jadi karena nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup, penuh barang, ada kulkas ya kan. Oh, ada ternyata ini alasannya. Iya, itu alasan sebenarnya. Iya. Karena nggak bisa ditutup. Kadang nggak bisa ditutup. Oh iya. Sekalian dijaga gitu. Itu yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kan mereka nggak 24 jam juga kan pekerjaannya, kan ada sistem shift ya? Iya, sistem shiftnya itu per 6 jam, Pak. Oh 6 jam. 6 jam jaga, 6 jam istirahat, ganti lagi 6 jam jaga. Biasanya 2 atau 3 orang, suami istri biasanya. Gitu, Pak. Jangan tanya Bapak. Pasti ini mau nanya suami istri, buka terus gitu. Tiap hari ketemu suami istri gitu ya, Bu. Terus 24 jam jaga warung gitu. Iya. Caat, kalau tadi masih seneng main ke warung, di waktu kecil juga sering ke warung? Sering lah, pasti kan disuruh orang tua itu kan belanjanya mesti ke warung. Pasti sering. Ya, apa dulu yang selain belanja disuruh orang tua ya, ibu, itu biasanya Caat seneng beli apa gitu di warung gitu? Dulu ya waktu kecil. Oke. Waktu kecil saya senang sekali, mungkin relate ya sama teman-teman semua. Saya sering beli permen ting-ting jahe. itu nggak tahu, sekarang sulit lah. Sekarang udah kayaknya sekarang jarang sulit. Ya? Itu di mana cara dapetinnya permen ting-ting jahe gitu. Kalau ada warungnya kasih tahu, nanti saya datang. Mungkin perlu di warung-warung Madura perlu diadakan lagi tuh, cari produsennya terus kita supply di warung. Boleh. Warung ting-ting jahe ya. Iya. Oke. Mas, kalau menurut
Caat, usaha warung ini prospek kalau untuk orang-orang seperti kebanyakan ya gitu. Usaha warung ini prospek sebenarnya Pak. Sebenarnya kita pahami bisnis model warung Madura itu sendiri. Warung Madura itu sistemnya bagi hasil Pak. Ada bandarnya, namanya pemodal, dia yang menyiapkan seluruh inventory dan sewa lahan, sewa tempat. Dan ada yang namanya pekerjanya, orang Madura ngomong namanya buto atau kenek gitu lah istilahnya. Dia yang jaga. Berapapun hasilnya itu dibagi 2. Oh gitu, Ya, betulnya. jadi bukan gajian itu. Jadi yang jaga di situ itu semi owner Pak, jangan dilawan. Oh. Dia juga memiliki, makanya kita sering lihat tayangan-tayangan viral ada pemalakan. Oh itu maju juga Pak, ini warung saya, maju juga. Nggak, ada kan yang sampai berantem? Iya betul. Ada yang sampai berantem. Sedangkan kalau pegawai biasa, ya udah ambil aja ini punya bos bukan punya saya. Iya. Nah itu memang begitu. Itu umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang sifatnya digaji itu ada. Tapi mayoritas memang sistemnya Bagi hasil. sharing Sharing. profit ya. Ya. Seberapa yang didapat? 50-50 bentuknya? 50-50. Oh 50-50 ya. Ya. Caat, kalau kita bicara anak-anak muda sekarang itu kan sebetulnya gairah ya. Gairah untuk berwirausaha kan tinggi gitu. Ya. Ada nggak pesan atau nasihat khusus mereka agar seperti apa sih kalau mau jadi pengusaha yang sukses atau pebisnis sukses? Oke. Sebenarnya kita cari opportunity yang related sama kita. Saya benturin dengan MP Store itu sendiri aja. Kalau kita mau nyari usaha, macam-macam kan kita bisa jualan jadi afiliator. Salah satunya jadi afiliator di MP Store, jualan barang-barangnya warung. Kekurangannya warung itu adalah dia tidak tahu cara promosi. Nah, sehingga kita bisa mengagregasi produk-produk di warung atau di pasar dan kita sebarkan lagi sama tetangga. Ayo kalau mau beli di sini gini caranya. Kita nggak perlu punya inventory, yang ngirim juga warung, barangnya juga barang warung. Itu bisa dilakukan. Dan sekarang ini eranya creativity. Orang ini, anak muda ini harus kreatif mencari opportunity. Banyak sekali opportunity yang bisa kita ciptakan. Bahkan dengan AI, kita bisa menciptakan uang, bisa menciptakan gambar atau video, jadikan konten, tanpa muka, macam-macam. Atau yang realistis jadi afiliator tadi, gitu kan. Live selling juga bisa. Gitu Pak, macam-macam sekarang lapangan pekerjaannya lebih luas. Kalau teman-teman susah menyampaikan susah mencari pekerjaan, mungkin gengsinya kita terlalu tinggi, gitu. Sehingga kita malu untuk melakukan hal itu. Musuhnya anak muda itu sebenarnya kan gengsi Pak, karena teman-temannya udah bisa, teman-teman gue lebih maju nih, gitu kan. Masa saya kayak begini gitu, nah begitu. Kadang juga soal mungkin persistensi ya atau daya tahan gitu. Jadi awal-awal semangat, tapi seiring berjalannya waktu menemui banyak tantangan. Akhirnya patah semangat, loyo gitu. Nah, tips dari Caat nih untuk tetap semangat gitu menghadapi segala tantangan bagi seorang pebisnis itu apa? Tips untuk tetap semangat dalam ini saya pribadi ya. Saya pribadi itu akan selalu semangat kalau saya ngelihat muka dari karyawannya saya. Wow, mukanya gimana? Maksudnya mukanya seneng gitu atau mukanya? Jadi begini. Ketika namanya bisnis kan ada pasang surut Pak. Ketika lagi di atas pasti happy, semua happy. Ketika lagi di bawah kita harus ingat ya kan, tim kita, pengguna investor, warung-warung itu bergantung pada kita, ya kan. Artinya apapun kondisinya kita harus tetap berjuang, bukan untuk diri kita, tapi untuk mereka juga dan keluarganya. Saya sebut ini adalah -1 mentality. -1 mentality. Jadi buang diri kita pikirin gimana caranya bantu mereka supaya mimpi kita, bisnis kita tetap terus berjalan dan kita tetap persisten di visi dan misi kita. Cakep banget tuh. -1 mentality. Jadi bagaimana kita dalam bekerja atau berbisnis itu dalam mindset kita adalah memikirkan stakeholders ya sebetulnya. Stakeholders.
Tidak hanya karyawan tapi juga tadi mitranya juga Iya. ambassador gitu. Kalau bicara soal kegagalan, kalau kita bicara mungkin sebelum investor juga ya, Iya. pernah nggak ngalamin kegagalan? Oh sering Pak, impossible orang nggak pernah gagal itu nggak mungkin. Saya bisnis banyak gagal Pak, yang pernah buka kolam lele, tapi bukan startup lele Pak, buka Iya, kolam iya. lele, Iya. kongsi gitu kan. Bener-bener bikin kolam lele? Iya, sama-sama ditipu ya kan, Oh. sama foundernya, Oh. tapi bukan startup lele Pak ya. Iya. Itu ada bikin bisnis warung ayam geprek juga kena pandemi. Bukan seberapa banyak kita jatuh Pak, yang kita harus hitung, seberapa banyak kita bangkit daripada jatuhnya itu, yang harus kita catat itu sebenarnya. Tapi kan mungkin di awal ya kita juga perlu memitigasikan Iya. risiko-risiko. Ada tips nggak untuk mencegah kegagalan gitu setelah sekian lama bergelut di dunia bisnis gitu bagi Cak Aat? Tipsnya simple, bergaul dan networking. Networking ya? Iya, networking. Karena dengan networking kita akan mendapatkan pengalaman yang orang lain sudah rasakan, kita nggak perlu ulangin. Atau baca buku, Pak. Baca buku itu menurut saya adalah jalan pintas. Kita tahu pengalamannya orang lain, kegagalannya orang lain. Orang itu mungkin ngadepin hal itu udah belasan tahun ya kan. Dituangkan dalam satu buku. Kita baca 1 jam udah Kita baca sama 1 jam, pengalamannya. kita sama nih pengalamannya. Dengan belasan tahun tadi kan? Iya sama. Nah itu yang harus kita milikin. Kita jangan istilahnya jangan songong lah. Sok pintar, sok jago, tapi nggak tahu apa-apa. Ketika dijalanin ambruk gitu kan. Jadi kita mesti be humble, banyak ngobrol, banyak tanya, banyak belajar, banyak baca, sehingga itu akan menambah hasanah pengetahuan kita di bisnis. Jadi pengalaman lah. Kalau tadi kita bicara warung tier 4 tadi ya, Ya. Cak Aat. Apa impian Cak Aat terhadap warung-warung itu ke depan gitu? Oke, ke depan mimpinya saya adalah mentransformasi 5 juta warung di Indonesia. Total warung di Indonesia itu menurut AC Nielsen kurang lebih 5-6 juta Pak, saat ini. Saya ingin mentransformasi mereka menuju ekosistem digital sehingga mereka lebih punya bisnis yang sustain. Kegagalan warung-warung yang tier 4, warung-warung ibu kita atau nenek kita itu adalah gagal memisahkan laporan keuangan, gagal membedakan omset dan laba. Sehingga omset yang hari ini dipikir itu laba dibuat makan gitu kan. Iya, campur aduk akhirnya. Campur aduk jadi satu. Iya, Nah, iya. warung Madura atau warung Kuningan dan warung-warung sejenisnya udah berhasil tuh memisahkan mana omset, mana laba yang sebenarnya, sehingga itu mulai tumbuh. Harapan saya semua bisnis warung-warung tradisional, warung-warung kelontong itu bisa bertransformasi. At least dia memiliki laporan keuangan yang benar dan terpapar dengan digitalisasi, mau itu metode pembayaran atau e-commerce. Begitu, Pak. Oke, itu tadi kan kalau kita bicara warungnya. Nah, kalau kita bicara MP Store-nya, apa impian Cak Aat? MP Store-nya itu sendiri kita punya visi 2035 kita menguasai pasar. 2035 kita menguasai pasar. 80% warung dan UMKM, kalau total UMKM kan ada 70 juta. Kita fokus di merchant ya, di UMKM. Kita membantu mereka dan menggunakan aplikasi kita. Artinya di 2035 kita harus menjadi top leader di bidang merchant agregator, gitu Pak. Kita doakan, jadi Amin. MP Store menjadi top leader di bidang merchant agregator. Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi Pak. Sebenarnya jadi top leader ya. Oke, Cak Aat, mungkin ada tips atau pesan untuk anak muda gitu untuk berani berusaha. Satu kata Pak, coba dulu aja. Wah, kuncinya itu. Coba dulu aja. Iya. Prosesnya nanti lah. Prosesnya nanti kita sambil belajar dengan prosesnya. Learning by doing ya. Iya, learning by doing. Benar.
Terima kasih Cak Aat, tak terasa obrolan kita sudah panjang lebar. Ya, terima kasih kembali Lebih Pak. dari 30 menit rasanya, mungkin hampir 40 menit gitu. Iya. Banyak sekali inspirasi yang kita dapat. Semoga bermanfaat bagi sobat investor dan sobat The Fundamentals. Kita juga berharap MP Store atau yang memiliki kode saham MPIX ini kinerjanya terus baik. Amin. Dan tadi sesuai dengan harapan Caat menjadi top leader di bidang bisnis merchant agregator di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Ikuti terus podcast-podcast kesayangan Anda di IDIC Channel, khususnya The Fundamentals, ngobrol santai, bikin cerdas, hidup berkelas. Terima kasih, saya Mas Sirom, undur diri. Terima kasih Pak. Terima kasih.